Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 pengantar bisnis A yang diampu oleh Dr. Anda Fitriyati MM. Kelompok kami terdiri dari Hoirul Anwar dengan NIM 07, Rizka Yusrina dengan NIM 15, dan Mutiara Nurzara Afifa dengan NIM 37. Kami menempuh program studi S1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas memahami manajemen keuangan dan manajemen resiko. Video pembelajaran ini dapat diakses pada channel YouTube dengan link berikut. Pendahuluan. Aktivitas keuangan dalam bisnis merupakan salah satu hal yang sangat penting dan kompleks dari suatu bisnis. Oleh karena itu, untuk mengurus kegiatan ini, manajer keuangan melakukan semua kegiatan keuangan yang diperlukan. Manajer keuangan merupakan orang yang mengurus semua fungsi penting keuangan dari suatu organisasi, berkaitan atau dapat dikatakan sebagai orang yang bertugas dalam memanajemen atau mengelola keuangan suatu perusahaan. Sedangkan manajemen keuangan merupakan ilmu untuk mengelola berbagai hal yang berhubungan dengan aspek keuangan perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Dalam pengelolaan keuangan, pasti terdapat risiko yang dihadapi. Oleh karena itu, untuk mempelajari mengenai manajemen risiko sangat penting dilakukan. Manajemen risiko merupakan suatu pendekatan terstruktur dalam pengelolaan ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman termasuk dalam pengidentifikasian risiko dan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Selanjutnya itu ada tinjauan pustaka. Nah, menurut Febrianti dan kawan-kawan 2020, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan dalam suatu usaha dengan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, sementara menurut Joffrin dan kawan-kawan 2019, keuangan merupakan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya uang yang dimiliki oleh sebuah badan usaha, pemerintah, maupun individu. Nah, dalam mempelajari manajemen keuangan, menurut Mustafa 2017, kita diharuskan tahu mengenai beberapa keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan tentang investasi, keputusan tentang pendanaan, dan keputusan kebijakan dividen atau yang lebih dikenal dengan keputusan pembagian keuntungan. Nah, sementara menurut Imade Sudana tahun 2009, manajemen keuangan pada dasarnya mempelajari bagaimana suatu perusahaan memenuhi kebutuhan dananya dari berbagai alternatif yang tersedia, bagaimana perusahaan menggunakan dananya dalam bentuk investasi yang dinilai menguntungkan, dan bagaimana perusahaan mengatur penggunaan laba bersih. Selanjutnya itu ada resiko. Nah, resiko menurut Fahmi 2015 merupakan peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tadi. Nah, menurut Henry Fayol, terdapat 6 fungsi kegiatan pengelolaan perusahaan, yaitu kegiatan teknis, komersial, keuangan, keamanan, akuntansi, dan manajerial. Nah, dari keenam fungsi dasar tersebut, maka manajemen risiko adalah berkaitan dengan kegiatan keamanan yang bertujuan menjaga harta benda dan personel perusahaan terhadap kerugian yang disebabkan oleh berbagai gangguan. Nah, Raini Malis tahun 2019 berpendapat bahwa pada dasarnya manajemen risiko adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi organisasi atau perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Nah, jadi manajemen risiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengordinasi, dan mengawasi program penanggulangan risiko. Nah, menurut Ferry Idrus 2012, manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metodologis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama ada peran manajer keuangan, yang kedua itu mengapa bisnis membutuhkan dana, kemudian yang ketiga itu sumber dana jangka pendek dan jangka panjang, kemudian yang keempat manajemen keuangan untuk usaha kecil, dan yang terakhir itu ada manajemen risiko. Langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada peran manajer keuangan. Nah, manajer keuangan ini merupakan orang yang mengurus semua fungsi penting keuangan dari suatu organisasi berkaitan, atau dapat dikatakan sebagai orang yang bertugas dalam memanajemen atau mengelola keuangan suatu perusahaan.
Nah, tujuan perusahaan sendiri adalah memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham. Nah, untuk itu manajer keuangan di suatu perusahaan mempunyai peran yang besar dalam menentukan arah pertumbuhan perusahaan. Nah, terdapat 4 fungsi dan peranan penting manajer keuangan dalam perusahaan, yaitu yang pertama itu ada pengumpulan dana. Nah, seorang manajer keuangan harus mencari berbagai alternatif sumber dana yang akan digunakan dalam perusahaan. Nah, beberapa alternatif pendanaan dapat digunakan diantaranya yaitu sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan atau internal financing dan sumber dana yang berasal dari luar perusahaan atau external financing. Nah, sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan ini diantaranya adalah laba ditahan atau return earnings yang merupakan hasil keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan. Sementara sumber dana yang berasal dari luar perusahaan dapat berupa utang atau pinjaman, baik melalui pinjaman bank atau bank loans, maupun dengan menerbitkan obligasi atau bonds. Nah, sumber dana eksternal lainnya itu bisa melakukan penerbitan saham, baik saham preferred atau preferred stock, maupun saham biasa atau common stock. Kemudian yang kedua itu ada alokasi dana. Nah, setelah dana terkumpul melalui saluran yang berbeda-beda, nah, fungsi penting berikutnya adalah mengalokasikan dana. Nah, dana tersebut harus dialokasikan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan secara optimal. Nah, untuk mengalokasikan dana dengan cara terbaik, hal-hal berikut harus dipertimbangkan. Yang pertama itu ada ukuran perusahaan dan kemampuan pertumbuhannya. Yang kedua itu ada status aset, apakah itu jangka panjang atau jangka pendek. Ketiga itu ada cara pengumpulan dana. Nah, tugas pokok kedua dari manajer keuangan ini adalah mengalokasikan dana yang telah dihimpun ke dalam berbagai pos alokasi dana. Nah, kegiatan itu dikenal dengan kegiatan investasi. Nah, melalui kegiatan ini, manajer keuangan diharuskan melakukan alokasi dana ke berbagai pos yang ada, diantaranya alokasi ke aktiva lancar atau current aset dan aktiva tetap atau fixed asset. Kemudian yang ketiga itu ada perencanaan laba. Nah, dari hasil operasi perusahaan, diharapkan perusahaan akan menghasilkan keuntungan atau profit. Nah, perencanaan laba ini mengacu pada penggunaan yang tepat dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Dari keuntungan yang diperoleh, manajer keuangan harus memproyeksikan beberapa bagian dari laba tersebut yang akan dibagikan ke pemegang saham. Sedangkan sisanya akan dimasukkan ke dalam bentuk laba ditahan atau return earnings. Kemudian yang keempat itu ada memahami pasar modal. Nah, saham yang diperdagangkan di bursa saham dan ada penjualan dan pembelian sekuritas yang terus-menerus. Oleh karena itu, pemahaman yang jelas tentang pasar modal merupakan fungsi penting dari seorang manajer keuangan. Nah, ketika sekuritas diperdagangkan di pasar saham, maka melibatkan sejumlah besar resiko. Oleh karena itu, seorang pengelola keuangan harus memahami dan menghitung resiko yang terlibat dalam perdagangan saham dan surat hutang ini. Nah, ini tergantung pada kebijaksanaan manajer keuangan tentang bagaimana mendistribusikan keuntungan. Nah, banyak investor tidak suka perusahaan mendistribusikan keuntungan di antara pemegang saham sebagai dividen daripada berinvestasi dalam bisnis itu sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan. Nah, praktik seorang manajer keuangan itu berdampak langsung pada operasi di pasar modal. Kemudian, mengapa bisnis membutuhkan dana? Nah, memulai bisnis ini tidak hanya mempersiapkan strategi dan kekuatan mental, tetapi juga modal. Nah, modal ini adalah sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan, termasuk membangun bisnis. Jadi, modal bisnis ini bukan hanya soal uang, namun juga modal barang. Misalnya, kita akan mendirikan usaha laundry, maka mesin cuci yang kita miliki bisa menjadi modal awal. Nah, dalam berbisnis ini, modal memiliki peranan yang sangat penting. Nah, berikut adalah fungsi modal dalam berbisnis, yaitu yang pertama itu ada menyiapkan keperluan bisnis. Nah, sebelum berbisnis, pebisnis membutuhkan persiapan yang banyak seperti lokasi berbisnis, riset target pasar, fasilitas, bahan produk, perlengkapan, dan tenaga kerja. Nah, persiapan-persiapan ini tuh membutuhkan dana yang besar agar bisa memenuhi persiapan bisnis ini. Nah, dari semua persiapan yang diperlukan, sebagian besar di antaranya banyak yang membutuhkan modal berupa uang. Itulah alasan mengapa bisnis butuh modal yang cukup berupa uang maupun barang agar bisnis bisa berjalan secara maksimal. Nah, yang kedua itu ada memberi fasilitas yang memadai. Nah, selanjutnya, produk atau jasa yang pebisnis tawarkan tentu butuh bahan baku atau fasilitas awal untuk kegiatan produksi. Misalnya untuk bisnis laundry, kita akan membutuhkan berbagai macam bahan pembersih dan pelembut pakaian. Tentunya, fasilitas tersebut bisa digunakan untuk menunjang bisnis dan meningkatkan nilai jualnya. Kemudian yang ketiga itu ada sumber daya manusia. Nah, seiring dengan perkembangan suatu bisnis, maka pebisnis tidak mungkin bekerja sendiri. Oleh karena itu, pebisnis harus menambah faktor produksi agar bisnis dapat terus berkembang. Nah, salah satu faktor produksi tersebut adalah tenaga kerja. Nah, sehingga modal berperan penting menyediakan gaji untuk para karyawan selama masa awal bisnis didirikan. Kemudian yang keempat itu ada sebagai antisipasi dari hal-hal tidak terduga. Nah,
Pastinya di tengah perjalanan berbisnis mungkin saja terjadi hal-hal di luar kendali yang berdampak pada bisnis yang kita miliki. Nah, modal awal yang kita miliki bisa disisihkan sebagian sebagai simpanan. Nah, bila terjadi peristiwa di luar dugaan, maka bisnis akan tetap dapat terus berjalan. Nah, pebisnis ini tuh harus menyiapkan modal bisnis yang cukup untuk bisa memenuhi segala kebutuhan tersebut. Nah, tak hanya kebutuhan, pebisnis harus bisa mengantisipasi resiko yang sewaktu-waktu terjadi bahkan sebelum bisnis dimulai, sehingga modal bisa digunakan untuk berjaga-jaga jika ada hal-hal yang kurang dalam berbisnis. Selanjutnya ada sumber dana jangka pendek. Pengertian sumber dana jangka pendek ialah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan atau mendirikan sesuatu dengan tenggat waktu yang singkat. Nah, biasanya tenggat waktu sumber dana jangka pendek ini hanya sampai 1 tahun. Salah satu tujuan dari pendanaan jangka pendek ini ialah untuk menjaga likuiditas perusahaan. Sumber dana jangka pendek terbagi menjadi 2 kategori. Kategori pertama ada pendanaan spontan. Pendanaan ini dilaksanakan untuk berbagai hal yang memiliki sifat singkat jangka waktunya dan harus segera dipenuhi serta persyaratannya tidak begitu banyak. Contohnya yaitu utang dagang. Nah, kategori kedua ada pendanaan tidak spontan. Pendanaan tidak spontan ialah jenis pendanaan yang tidak terpengaruh oleh kegiatan perusahaan, misalnya pinjaman perbankan atau kredit, dan surat utang atau promise atau commercial papers. Diperlukan jaminan tertentu untuk pinjaman bank, sementara tidak diperlukan jaminan untuk commercial papers, kecuali reputasi atau nama baik perusahaan tersebut. Macam-macam sumber dana jangka pendek. Yang pertama ada kredit perdagangan. Kredit perdagangan yaitu upaya perusahaan guna mendapatkan sediaan atau barang yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua ada beban yang masih harus dibayar. Adanya dana perusahaan yang belum dibayarkan seperti pajak dan gaji merupakan maksud dari beban yang masih harus dibayar. Dana ini bisa dipakai hingga waktu tertentu dengan syarat apabila sudah waktunya maka mesti dibayarkan segera. Yang ketiga ada kredit pasar uang. Kredit yang diserahkan oleh lembaga keuangan dengan syarat berharga sebagai jaminannya. Pendapatan kredit ini tenggat waktunya tidak begitu lama dan dikenakan sejumlah bunga, sehingga harus dipertimbangkan dengan matang oleh perusahaan. Yang keempat, ada pinjaman jangka pendek. Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan yang lain dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Sejumlah bunga dikenakan pada perusahaan sesuai persetujuan apabila memakai pinjaman jangka pendek. Yang kelima, ada wesel atau draft. Wesel merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan, yang kemudian dijual atau dijaminkan kepada pihak tertentu guna memperoleh barang atau uang. Yang keenam, ada akseptasi bank. Akseptasi bank ialah suatu pernyataan kesanggupan bank pengabsep guna menjalankan pembayaran atas suatu wesel berjangka yang diterbitkan oleh eksportir pada saat wesel tersebut jatuh tempo. Yang ketujuh, ada surat utang atau promise. Surat utang merupakan surat perjanjian kesanggupan membayar kepada pihak tertentu yang diterbitkan perusahaan untuk memperoleh dana. Promise ini berjangka waktu singkat dan promise dibayar pada tanggal tertentu. Yang kedelapan, ada pinjaman jangka pendek tanpa jaminan. Pinjaman jangka pendek tanpa jaminan merupakan sumber dana jangka pendek yang cukup terkenal sekarang ini. Nasabah tidak harus menyerahkan jaminan dengan nilai tertentu. Yang kesembilan, yaitu menjaminkan piutang dan sediaan. Manajemen bisa menjaminkan piutang atau sediaannya kepada pihak lain dan jika sudah tiba waktunya, maka piutang dan sediaan tersebut ditebus sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Terakhir, yang ke-10 ada anak piutang atau factoring. Anak piutang merupakan cara lain untuk menggadaikan piutang pada perusahaan anjak piutang. Piutang tersebut dapat dijadikan jaminan atau dijual secara langsung dengan harga persetujuan kedua belah pihak. Selanjutnya, sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka panjang atau pendanaan jangka panjang merupakan bentuk pendanaan yang digunakan agar kebutuhan perusahaan terpenuhi dengan jangka waktu pengembaliannya serta pendapatan manfaat dalam waktu yang relatif lama. Pendanaan jangka panjang ini dibutuhkan agar keperluan atas dana dalam jumlah yang besar sebagai investasi perusahaan terpenuhi.
Macam-macam sumber dana jangka panjang. Yang pertama ada utang jangka panjang. Utang jangka panjang suatu perusahaan bisa bersumber dari berbagai bentuk, di antaranya yaitu obligasi dan kredit investasi. Yang kedua ada saham biasa atau common stock. Saham biasa merupakan saham umum atau saham yang biasa dikeluarkan oleh perusahaan untuk dijual kepada masyarakat. Saham biasa merupakan instrumen utama suatu perusahaan dalam mendapat pendanaan dari modal sendiri, sehingga biasanya bagian-bagian paling besar modal sendiri asalnya dari saham biasa. Yang ketiga ada saham preferen atau preferred stock. Saham preferen merupakan saham yang mempunyai sifat-sifat istimewa. Preferen stock disebut juga sebagai hybrid instrumen. Hal ini dikarenakan saham preferen mempunyai karakteristik yang mirip utang dan modal sendiri. Saham preferen juga mempunyai kelebihan ditinjau dari didahulukannya pembayaran dividennya jika dibandingkan dengan dividen saham biasa. Kelebihan ini disebut sebagai superiority to common stock. Yang terakhir ada laba ditahan. Laba ditahan ialah bagian laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dan dipakai kembali ke dalam perusahaan untuk mendanai aktivitas-aktivitas perusahaan. Dari keuntungan yang didapatkan perusahaan, separuh dibagikan sebagai dividen ke pemegang saham, lalu sisanya dimasukkan ke laba ditahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen keuangan untuk usaha kecil. Manajemen usaha kecil secara garis besar meliputi keuangan, operasional atau produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu strategi knowledge management yang meliputi scanning yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan, praktek bisnis dan kondisinya yaitu dalam penerapan pengumpulan informasi dan pengetahuan mengenai kondisi serta praktik bisnis di luar perusahaan, operasional pesaingnya yaitu apakah perusahaan memahami operasional internal perusahaan atau cara kerja jika dibandingkan dengan perusahaan pesaingnya. Selanjutnya yaitu menyertakan knowledge atau pengetahuan sebagai aset. Lalu, budaya perusahaan yang berdasarkan knowledge, misalnya corporate culture, perlu diciptakan agar inovasi ini menjadi sebuah budaya di perusahaan. Dan yang terakhir, perusahaan menyadari kenyataan bahwa pengelolaan dari aset knowledge untuk investasi yang penting berupa pengetahuan, sistem dan jaringan informasi, serta tenaga kerja yang berkualitas sangat dibutuhkan. Selanjutnya tentang permasalahan pada UKM, di mana hal ini terbagi menjadi 3, yaitu permasalahan yang bersifat mendasar dan klasik atau basic problems, permasalahan lanjutan atau advanced problems, dan permasalahan antara atau intermediate problems. Kemudian, kita akan lanjut dalam pembahasan manajemen risiko. Strategi yang dapat diambil dalam manajemen risiko yaitu yang pertama, memindahkan risiko kepada pihak lain atau transfer risk. Yang kedua, menghindari risiko atau avoid risk. Yang ketiga, mengurangi efek negatif risiko atau mitigate risk. Dan yang keempat, menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu atau accept risk. Kemudian dalam pengklasifikasian risiko terbagi menjadi 3 yaitu risiko operasional, risiko strategik, dan risiko finansial. Studi kasus. Salah satu fungsi utama yang diemban oleh manajer keuangan dalam perusahaan yaitu mengambil keputusan investasi selain mengambil keputusan pendanaan dan keputusan mengenai pengelolaan modal kerja. Idealnya, manajer yang melakukan penilaian terhadap kelayakan pengadaan aktiva tetap tersebut harus sejalan dengan kepentingan para pemegang saham, yaitu menciptakan peningkatan nilai perusahaan. Namun sayangnya, perilaku manajer seringkali menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan pemegang saham. Perspektif teori keagenan menyatakan bahwa manajer sebagai agen yang ditunjuk oleh pemegang saham seharusnya konsisten dengan tugasnya untuk melakukan peningkatan nilai perusahaan, terutama dengan yang berkaitan keputusan investasi. Manajer justru berusaha untuk memaksimumkan kepentingannya sendiri dengan cara melakukan investasi yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Di satu sisi, nilai aset perusahaan bertambah, namun pertambahan aset yang terjadi tidak diikuti dengan penambahan pendapatan yang dihasilkan. Hal ini jelas merugikan para pemegang saham karena secara tidak langsung akan menyebabkan laba yang diterimanya menjadi berkurang. Untuk itu, beberapa cara telah diupayakan para pemegang saham
Untuk mengatasi hal ini yaitu dengan mengikutsertakan manajer dalam kepemilikan saham perusahaan, membentuk dewan komisaris untuk mengawasi dewan direksi yang bertindak sebagai manajer, serta mengundang investor institusional untuk ikut berpartisipasi dalam kepemilikan saham perusahaan sehingga dapat turut bersama-sama dengan pemegang saham mengawasi perilaku manajer. Sebagai penutup, terdapat kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang telah dipresentasikan, yaitu manajer keuangan di suatu perusahaan mempunyai peran besar dalam menentukan arah pertumbuhan perusahaannya. Terdapat 4 fungsi dan peranan penting manajer keuangan dalam perusahaan, yaitu pertama untuk pengumpulan dana, kedua untuk alokasi dana, ketiga untuk perencanaan laba, dan keempat untuk memahami pasar modal. Dalam berbisnis, modal memiliki peran yang sangat penting, di antaranya untuk menyiapkan keperluan bisnis, memberi fasilitas yang memadai untuk sumber daya manusia, dan sebagai antisipasi dari hal-hal yang tidak terduga. Sumber dana suatu perusahaan terbagi menjadi 2, yaitu sumber dana jangka pendek dan sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka pendek terdiri atas 2 kategori, yakni pendanaan spontan dan tidak spontan. Macam-macam sumber dana jangka pendek ialah kredit perdagangan, beban yang masih harus dibayar, kredit pasar uang, pinjaman jangka pendek, wesel, akseptasi bank, surat utang, pinjaman jangka pendek tanpa jaminan, menjaminkan piutang dan sediaan, serta terakhir anak piutang. Sedangkan macam-macam sumber dana jangka panjang ialah utang jangka panjang, saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Manajemen usaha kecil secara garis besar meliputi keuangan, operasional atau produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Dalam manajemen risiko terdapat klasifikasi risiko, yaitu pertama ada risiko operasional, kedua ada risiko strategik, dan terakhir atau ketiga ada risiko finansial. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi pengerjaan soal di mana terdapat 3 sesi yaitu pilihan ganda, esai, dan soal studi kasus. Untuk jawaban soal pilihan ganda dan esai, kami menyertakan link jawabannya pada kolom deskripsi dan dipersilakan bagi teman-teman untuk mengembangkan jawaban esai berdasarkan pengetahuan masing-masing. Nomor 1. Manajer keuangan merupakan orang yang mengurus semua fungsi penting dari keuangan suatu organisasi. Berikut manakah yang termasuk peran manajer keuangan? A. Membuat produk, B. Merekrut karyawan, C. Memahami pasar modal, D. Mengevaluasi kinerja karyawan. Nomor 2. Manajemen keuangan merupakan ilmu untuk mengelola berbagai hal yang berhubungan dengan aspek keuangan perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Yang menjadi tujuan perusahaan tersebut pada umumnya adalah A. Memaksimalkan biaya produksi, B. Memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham, C. Mensejahterakan masyarakat, D. Mengalahkan pesaing dengan segala cara. Nomor 3. Salah satu peran manajer keuangan adalah mengalokasikan dana. Berikut adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam mengalokasikan dana, kecuali A. Ukuran perusahaan dan kemampuan pertumbuhannya, B. Status aset apakah itu jangka panjang atau jangka pendek, C. Mengikuti alokasi dana pesaing, D. Metode atau cara pengumpulan dana. Pertanyaan nomor 4. Tujuan dari pendanaan jangka pendek adalah apakah A. Menjaga keseimbangan, B. Menjaga likuiditas, C. Menjaga solvabilitas, atau D. Menjaga profitabilitas. Pertanyaan nomor 5. Saham yang mempunyai sifat-sifat istimewa yang disebut juga sebagai hybrid instrumen adalah apakah A. Saham preferen, B. Saham biasa, C. Draft, atau D. Obligasi. Pertanyaan nomor 6. Pendanaan yang dilaksanakan untuk berbagai hal yang memiliki sifat singkat jangka waktunya dan harus segera dipenuhi serta persyaratannya tidak begitu banyak adalah apakah A. Pendanaan jangka pendek, B. Pendanaan tidak spontan, C. Pendanaan spontan, atau D. Pendanaan jangka menengah. Pertanyaan nomor 7. Surat utang merupakan surat perjanjian kesanggupan membayar kepada pihak tertentu yang diterbitkan perusahaan untuk memperoleh dana. Surat utang dikenal juga dengan istilah apakah A. Promise, B. Factoring, C. Bankers Acceptance, atau D. Obligasi. Kemudian yang ke-8 itu ada soalnya itu
Sebagai strategi knowledge, manajemen pada perusahaan mencakup A. Scanning company dan collecting information. Yang B. Praktik dan pengelolaan finansial. Kemudian yang C. Corporate culture dan mengetahui cara kerja pesaing. Dan yang D. Pesaing tenaga kerja dan pengelolaan finansial. Nah, kemudian untuk soal yang ke-9 itu, klasifikasi resiko dalam manajemen resiko meliputi yang A itu ada resiko operasional, resiko strategik, resiko finansial. Kemudian pilihan B itu resiko pembiayaan, resiko kerugian, dan resiko strategik. Kemudian pilihan C itu resiko operasional, resiko finansial, dan resiko kerugian. Kemudian pilihan yang D, risiko pembiayaan, risiko finansial, dan risiko kerugian. Kemudian untuk soal yang ke-10, laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemilik usaha kecil adalah yang A itu pilihan A, laporan rekonsiliasi, laporan sumber dana, laporan arus kas, dan laporan laba rugi. Kemudian pilihan B, laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Kemudian pilihan yang C, laporan perubahan modal, laporan rekonsiliasi, laporan sumber dana, dan neraca. Kemudian pilihan yang D, laporan sumber dana, laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Kemudian, masuk pada soal esai. Nomor 1, jelaskan menurut pendapat Anda, mengapa modal merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis. Nomor 2, apakah manajer keuangan sama dengan manajemen keuangan? Jelaskan apakah keduanya sama atau berbeda. Nomor 3, bagaimana strategi manajemen keuangan yang baik dalam suatu bisnis khususnya pada UMKM? Nomor 4, bagaimana cara manajer keuangan perusahaan mengelola piutang? Pertanyaan nomor 5. Sebutkan kelebihan dan kekurangan dari sumber dana jangka pendek. Nomor 6. Jelaskan pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan penggunaan sumber dana jangka pendek dan sumber dana jangka panjang. Nomor 7. Apakah kondisi ekonomi pemerintah bisa mempengaruhi pendanaan jangka panjang suatu perusahaan? Nomor 8. Sebutkan kelemahan UKM dalam menjalankan usahanya. Kemudian untuk soal esai nomor 8, sebutkan kelemahan UKM dalam menjalankan usahanya. Kemudian untuk soal yang nomor 9, apa tujuan dari manajemen keuangan? Kemudian yang terakhir itu, pelaku UKM rata-rata belum menerapkan manajemen secara komprehensif dan konsisten. Nah, jelaskan implementasi pernyataan tersebut. Selanjutnya masuk pada soal studi kasus di mana kami mempersilakan teman-teman untuk menjawab soal-soal berikut berdasarkan pendapat dan pemikiran masing-masing. Soal studi kasus 1, jika Anda sering menggunakan e-commerce, Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan e-commerce bernama Bukalapak. Sejak 2010, Bukalapak memulai kisahnya untuk melayani pasar Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhannya luar biasa untuk sebuah perusahaan startup. Persaingan yang ketat di antara para raksasa e-commerce di Indonesia membuat setiap e-commerce membutuhkan modal yang besar untuk ekspansi. Seperti diketahui, PT Bukalapak.com Tbk atau Bukalapak resmi melakukan penawaran umum perdana atau Initial Public Offering or IPO pada tanggal 6 Agustus 2021. Bukalapak menjadi salah satu perusahaan digital pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Sesuai dengan ketentuan dalam penawaran umum perdana saham, Bukalapak menawarkan 25.545.504.800 lembar saham dengan harga penawaran sebesar Rp850 setiap sahamnya. Sempat menyentuh harga tertinggi yaitu Rp890, kini harga saham Bukalapak makin merosot dan sudah di bawah harga IPO. Pertanyaannya, 1. Mengapa Bukalapak lebih memilih menjual saham daripada menambah pembiayaan utang? Menurut Anda, apakah keputusan tersebut bijak? Nomor 2. Bagaimana strategi tepat yang dapat dilakukan oleh manajer keuangan agar harga saham tersebut tidak terus merosot? Nomor 3. Menurut Anda, hal yang dilakukan Bukalapak ini tergolong mencari sumber dana jangka panjang atau jangka pendek? Jelaskan alasannya. Nomor 4, apabila perusahaan tidak mampu membayar utang jangka pendek, menurut Anda, bagaimana kebijakan yang tepat dilakukan oleh manajer keuangan?
Nomor 5, jelaskan menurut Anda dampak positif dan negatif IPO yang dilakukan Bukalapak. Soal studi kasus 2, Gojek dan Tokopedia sepakat melakukan merger dan membentuk Goto. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop UKM menilai kehadiran Goto bakal memacu penguatan bisnis dan menciptakan efisiensi layanan sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kemenkop UKM, Hanung Harimba Rachman menyambut baik kolaborasi bisnis Goto. Terlebih, menurutnya, sektor UMKM membutuhkan daya dukung yang kuat untuk dapat membuatnya naik kelas. Hanung melihat bahwa kombinasi bisnis yang terbentuk dalam Goto Group merupakan tuntunan pasar dan tantangan persaingan yang bakal semakin ketat. Namun, langkah tersebut dinilainya justru bakal menguntungkan pelaku usaha kecil. Pasalnya, proses digitalisasi menjadi semakin cepat, sehingga perluasan pasar bagi pelaku usaha UMKM lebih mudah dilakukan. Sebelumnya, co-founder UKM Indonesia, Dewi Meisari Haryanti juga menyampaikan harapan agar kehadiran Goto memudahkan UMKM untuk berkembang dalam banyak aspek, terutama optimalisasi teknologi, sehingga proses bisnis UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas dapat dilakukan. Oleh karenanya, Dewi juga meminta Goto untuk aktif melakukan edukasi dan pendampingan kepada UMKM terkait pemahaman teknologi dan digitalisasi ini. Pertanyaan untuk studi kasus 2. Nomor 1, berdasarkan adanya Goto tersebut, apakah dapat memacu penguatan bisnis UKM di Indonesia? Tolong jelaskan. Nomor 2, Goto merupakan merger antara Gojek dan Tokopedia yang baru saja dibentuk. Apakah efisiensi layanan sektor UMKM tersebut dapat terbantu melalui merger Goto ini? Nomor 3, berdasarkan pendapat Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kemenkop UKM, Hanung Harimba Rachman, Goto mampu membantu UMKM meningkatkan kapasitas usahanya seiring meluasnya potensi pasar. Jelaskan apa yang dimaksud dengan potensi pasar dan bagaimana prosesnya dalam adanya Goto di Indonesia. Kemudian ada soal studi kasus yang ketiga. Sebanyak 47% usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM harus gulung tikar karena terdampak pandemi virus COVID-19. Nah, UMKM atau usaha mikro kecil menengah ini merupakan salah satu dari banyak pihak yang merasakan dampak negatif dari wabah COVID-19. Nah, sektor UMKM di Indonesia ini kian resah karena semakin lama omset yang dihasilkan semakin menurun di masa pandemi ini. Aktivitas masyarakat di luar ruangan cenderung berkurang. Nah, ini membuat pendapatan para pelaku UMKM jadi ikut merosot. Nah, Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Mas Duki, mengatakan berdasarkan hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga dan kementerian UMKM, wabah virus corona memberikan dampak besar terhadap keberlangsungan UMKM. Dia menjelaskan bahwa pelaku UMKM pada saat ini harus menghadapi masalah yang cukup besar. Nah, diramalkan survei 47% UMKM ini berhenti berusaha. Nah, kami juga mencatat hal yang sama. Katanya dalam diskusi virtual yang digelar Himpuni pada Rabu 20 Mei 2020. Kemudian dari studi kasus tersebut terdapat beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan pandemi COVID-19 tersebut di atas. Jelaskan faktor intern atau dari dalam dan ekstern atau dari luar yang menjadi penyebab menurunnya pendapatan UMKM. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, dampak apa yang terjadi berkaitan dengan masalah COVID-19 terhadap UMKM, meliputi dampak terhadap SDM, dampak terhadap keberhasilan produk atau jasa, dampak terhadap pendapatan UMKM. Nah, soal pertanyaan yang ketiga itu, usaha apa yang Anda lakukan untuk menumbuh kembangkan kembali UMKM setelah pandemi COVID-19 berakhir? Dan kemudian untuk soal yang terakhir, bagaimana pandangan saudara sebagai mahasiswa FEB atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam menyikapi masalah UMKM di masa pandemi COVID-19? Kami ingatkan kembali untuk jawaban soal pilihan ganda dan esai, link jawaban telah disertakan pada kolom deskripsi atau pada link berikut. Serta untuk soal studi kasus, kami mempersilakan teman-teman untuk menjawab berdasarkan pemikiran dan pendapat masing-masing. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.